Balai Karantina Pertanian Lampung Wilayah Kerja Bakauheni memusnahkan 15 ton daging celeng ilegal. 15 ton daging celeng ilegal ini merupakan tangkapan Balai Karantina Pertanian dengan dibantu petugas kepolisian hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Anehnya, sampai saat ini belum ada satu orang pun jadi tersangka dalam kasus ini. Dalam proses pengiriman, pelaku sengaja menggunakan jasa kurir dan menggunakan cara jaringan terputus dan modus yang selalu berubah-ubah layaknya seperti pengiriman narkoba. Petugas selalu kehilangan jejak siapa pelaku utamanya. Terungkapnya penggagalan daging celeng ilegal di Pelabuhan Bakauheni membangkitkan kecemasan di masyarakat. Kekhawatiran munculnya daging oplosan sapi dan celeng tentu akan meresahkan masyarakat. Untuk mengantisipasi adanya pedagang-pedagang daging oplosan, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan melakukan sidak terhadap pedagang-pedagang daging, salah satunya di Pasar Impres Lampung Selatan. Beberapa daging yang ada di pasar diuji kadar pH-nya. Dari hasil sidak ini, Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan tidak menemui indikasi adanya daging sapi oplosan. Selain dioplos dengan daging sapi, daging celeng juga biasanya dicampur sebagai bahan dasar pembuat bakso. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2014 silam. Warung bakso ini terpaksa disegel petugas dari Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Bidang Peternakan Jakarta Barat lantaran bakso yang diperjualbelikan di warung ini positif menggunakan bahan dasar babi hutan atau celeng. Pedagang bakso yang berasal dari Wonogiri ini mengaku sudah melakukannya selama 3 tahun. Secara kasat mata, daging celeng yang diolah menjadi bakso tidak memiliki perbedaan dengan bakso yang berbahan dasar daging sapi. Atas terungkapnya penyelundupan daging celeng dan penjualan bakso celeng ini, masyarakat diminta selalu waspada agar tidak tertipu oleh oknum pedagang daging nakal yang ada di pasar. Kiat yang paling penting adalah pertama bahwa kalau membeli daging itu sebaiknya di tempat los-los daging. Selain di meat shop, swalayan itu, jangan beli di tempat pasar-pasar di luar los daging itu. Kemudian yang kedua adalah masalah harga. Kalau harga saat ini kira-kira 95 sampai 100 ribu, daging celeng di pasaran itu biasanya separuh lebih murah. Enggak dioplos. Kadang-kadang kalau dioplos pun mengatakan daging sapi itu harganya sangat rendah sekali. Bisa sampai di bawah 50 ribu dari harga normal. Nah itu berarti perlu diwaspadai. Itu adalah pasti daging oplosan atau daging babi. 5.000 per bakin 5.000. Timbang itu, timbang satu. Iya, ditimbang bagi berapa 3. orang? Saya punya teman itu Roy Pran Tambinan. Roy Pran nama aslinya kan Tambinan cucunya. Kemudian harus pakai berapa gitu? Tidak tahu lah Pak. Memang kami cuma begitu aja. Lagi karena pemilih di sana juga kan, belum pernah komplit. Jadi untung 500 di sana, untung 500 di sini. Kalau mau Natal baru rame. Natal pun motong-motong kerbau